Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius ya. Tema atau judul games kali ini adalah yang dia sukai dari dirimu ya. Apa yang dia kagumi dari dirimu, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games penyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untukmu. Ya, Sagittarius, berikan energimu ya. Di sini kita mainnya games. Ini terserah berapa orang ya. Maksudnya bukan berapa orang, maksudnya berapa kandidat yang kamu inginkan ya, yang dia sukai darimu ya. Jadi gini, saya bagi dulu 6 pile ya. Jadi setiap pile ini bukan berarti si A, si B, si C seperti sebelumnya ya. Jadi cara bermainnya, contohnya si A itu dia suka dari, contohnya kamu ambil 3 ya. Oh, si A ini saya mau nomor 1, nomor 3 dan nomor nomor 1, nomor 3 dan nomor berapa? Nomor berapa nih? Nomor 5 ya. Apa yang dia sukai dari dirimu? Nah, itu. Terus kalau kandidatnya ada 2, ya sudah kamu acak-acak gitu. Ataupun mungkin si B berarti saya suka, karena saya suruh kamu ambil 3 kartu kan, pilih 3 kartu setiap satu orang. Kalau seandainya cuma satu, ya sudah pilih 3 kartu aja. Tapi kalau seandainya contohnya ada 3 orang nih, berarti si A untuk mungkin pile 1, pile 2, pile 3 gitu. Si B pile keempat, 5, 6 kan, suruh 3 kan, untuk satu orang kalau seandainya satu orang. Atau kalau ada satu orang lagi, ya berarti mungkin dia di pile 3, pile 5 dan pile 1, pile 5 dan pile 3 gitu, acak-acak ya. Pokoknya intinya kamu pilih untuk satu orang itu 3 pile ya. Begitu seterusnya. Kalau ada 10 orang ya nggak apa-apa, terserah ya. Itu dari dirimu ya, yang mau melihat kira-kira dia suka apa sama dirimu ya, yang dia sukai dari dirimu. Oke, kamu bisa pilih dulu. Setelah kamu pilih ya sesuai intuisimu, baru kita lanjut ya. Ini pile 1, pile 2, pile 3, pile 4, pile 5, pile 6 ya. Jadi seperti gitu permainannya setiap satu orang ya. Entah ini berapa orang terserah ya. Yang artinya yang terkoneksi dengan yang kamu ingin koneksikan gitu ya. Ada 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang sampai 10 orang, ya terserah ya. Yang pastinya 1 orang 3 kartu. Acak ya, yang mana yang kamu suka. Oke, kalau terlalu cepat ya, bisa kalian pause dulu. Setelah kalian pause baru kamu lanjut mendengarkan readingannya ya. Oke, saya mulai dulu dari pile pertama ya. Pile pertama, jadi orang yang terkoneksi dengan kamu ya, di pile pertama dia suka akan matamu. Wah, tatapanmu sangat indah menurutnya ya, pandanganmu tajam, seakan-akan membuat dia terhanyut dalam asmara. Waduh, ini berlebihan, tapi itu yang dia rasakan. Dia makanya banyak yang tidak tahan menatap matamu, atau malah tidak menatap matamu gitu, karena seakan-akan matamu itu magnet, entah sahabat, entah pasangan ya. Kalau memang dia bicara serius baru dia menatap matamu, tapi kalau dia lagi terpesona akan dirimu, dia nggak berani menatap matamu. Kenapa? Matamu tuh serasa kayak macam bikin jantungnya berdebar, serasa kayak macam membuat hidupnya berhenti, ya mungkin jantungnya berhenti juga, atau pokoknya intinya gugup aja dengan dirimu ya, Sagittarius. Oke, jadi itu ya yang dia sukai dari kamu. Untuk pile pertama di sini
Dia suka akan tatapanmu, suka akan matamu, dan ya pokoknya merasa tatapanmu itu, matamu tuh sangat-sangat indah ya. Seperti gitu. Kita lanjut lagi ke pile kedua. Wah. Untuk pile kedua di sini ya, orang-orang terkoneksi dengan kamu yang memilih pile kedua ya, kamu ya. Saya lihat di sini memang dia menginginkan akan dirimu, dia jatuh hati padamu, inginkan kamu ada di sampingnya, di hatinya, di dekapannya. Ya dia artinya dia merasa bahwa kamu itu bagian dari dirinya dan berharap kamu bisa menjadi bagian dari dirinya kalau seandainya kamu belum bersama ya. Ibaratkan kamu itu jantungnya yang mana bisa membuat dia bahagia, yang mana bisa membuat dia sedih. Seperti gitu. Jadi seperti gitu ya. Yang dia sukai dari dirimu adalah hatimu penuh dengan apa ya? Kalau saya lihat di sini penuh dengan kesejukan aja. Dia serasa bahwa dirimu itu penyejuk hatinya. Ya pokoknya intinya hatimu tuh nggak palsu. Kepribadianmu itu asli, nyata. Walaupun mungkin kondisinya agak sedikit mungkin cuek ya, tetapi ya cuek itu tetap juga menjadi magnet buat dirinya. Ya, yang mana ya dia mau menarik dirimu. Kayak macam kamu tuh kan penuh dengan kerahasiaan ya, ataupun menurutnya penuh dengan misteri yang mana dia harus gali. Tetapi dia tahu bahwa tidak ada kepura-puraan, tidak ada palsu, tidak ada topeng dalam dirimu. Itu yang dia suka, ya. Jadi dia mau meraih hatimu, meraih cintamu. Semoga kamu bisa mengerti akan dirinya. Oke, itu yang saya lihat dari pile kedua ya, yang dia sukai dari dirimu. Ya. Oke, kita lanjut lagi ke pile ketiga. Wow. Apa yang dia suka darimu? Ya, wah, di sini dia lihat kamu tuh energik, penuh dengan kebahagiaan tanpa ada mengorbankan siapapun atau ketergantungan pada siapapun. Yang dia suka dari dirimu adalah kalian itu semangat hidupnya tinggi walaupun diterpa badai. Mungkin sekarang kamu single parent, mungkin sekarang kamu baru putus, tapi kamu tetap tidak pernah membuat apa ya, status galau di sosmed ya, ataupun mungkin kondisinya juga ya serasa biasa aja, tidak cengeng, tidak ya biasa aja, ya. Saya lihat di sini orang-orang terkoneksi dengan kamu di pile ketiga ini nyaman bersamamu karena kamu mempunyai energi positif, entah dengan sahabat, entah dengan pasangan ya, kamu bisa menyesuaikan saja ini ya, karena orang-orang yang terkoneksi dengan kamu di pile ketiga ini ya, dia serasa dirinya itu penuh dengan warna bersamamu. Kenapa? Kamu tuh orangnya kayak friendly gitu ya, maksudnya kalau macam seandainya kamu pasangan pun tidak kaku, tidak kayak macam harus nurutin ini, harus nurutin itu, harus begini, harus begitu, mengekang, enggak ya, tetapi energik aja. Jadi dia yang loyo, dia bisa juga semangat. Ibaratkan kamu itu doping buat dirinya. Karena semangat atau spirit kamu, energi positif kamu yang tertular kepada dirinya gitu. Jadi seperti gitu ya. Dia kagum pada dirimu, yang mana kamu berjiwa petualang dan mental kamu kuat dalam apapun, baik dalam hal bahagia maupun sedih, tetap aja kamu selalu memberikan energi positif untuk dirimu dan orang lain. Nah ini, semangat juangmu tinggi, itu yang dia suka ya. Oke, itu yang saya lihat ya untuk kalian yang terkoneksi dengan pile ketiga. Semoga resonate, dan kita lanjut ke pile keempat. Wah. Oke, yang dia sukai dari dirimu ya. Di pile keempat ini saya lihat di sini dia merasa bahwa kok kamu itu orangnya cuek tapi ngangenin ya. Kok kamu itu penuh dengan misteri ya. Kok kamu itu apa ya, kayak macam ada gimana ya. Maaf ya agak berisik ya. Semoga suara saya bisa terdengar jelas. Kamu itu ibaratkan gini, yang dia tidak sangka-sangka ternyata ada di kamu. Mungkin contohnya ya, kamu nih Sagitarius orangnya egois. Ternyata dari sisi keegoisan Sagitarius itu gak palsu, dibandingkan dengan orang yang manis-manis di luar ya, tapi ternyata menusuk di belakang. Nah ini dia suka dari kamu, orangnya apa adanya, tulus, dan bisa menjadi sahabat yang baik, dimana kamu bisa menuntun dia, bisa membantu dia, bisa mengayomi, artinya dia banyak belajar dari dirimu, yang mana tidak ada kepalsuan. Ini lebih ke kepribadian ya kalau yang keempat ya.
Karena ibaratkan gini, dia sudah jatuh tertimpa tangga tapi kamu masih bisa menopang dia. Artinya ayo yuk, semangat yuk. Sini saya ambil tangan kamu, pegang, ayo kita sama-sama. Padahal mungkin dulu dia pernah menyakitimu, ya Sagitarius, tapi kamu itu tetap ibaratkan masih bisa memberikan pemaafan untuknya. Artinya dia merasa bahwa kepribadian kamu nih sangat tulus dan betul-betul dia ada penyesalan terhadap apa yang dia pernah lakukan di masa lalu terhadapmu. Yang mana mungkin dia bilang, Sagitarius itu orangnya ini, hati-hati ya, mungkin bahasa orangnya, ataupun mungkin asumsi dia bahwa Sagitarius itu orang jahat, jadi dia menjahati kamu. Ternyata pada saat dia tahu bahwa ternyata Sagitarius orangnya begini, ternyata wah saya salah menilai Sagitarius. Yang mana malah dia membantu saya, yang mana dia malah menopang saya, yang mana dia malah memaafkan saya. Yang mana dulu malah saya lihat orang ini baik, orang itu tulus, ternyata malah dia menikam saya dari belakang, meninggalkan saya dari belakang. Sedangkan Sagitarius yang saya merasa bahwa wah aslinya kayaknya nanti nih jahat nih, ternyata kamu sangat baik. Karena memang Sagitarius itu kalau dilihat orang-orang lain ya, kalau belum bersama ya, dia melihat sombong sekali, wah ego. Karena Sagitarius itu orangnya belak-belakan, nggak, ya mungkin malah dibilang mungkin arogan, tetapi malah Sagitarius itu nggak palsu gitu ya, karena ya apa yang dia katakan itu yang sebenarnya, bukan berarti dia bicara tanpa hati ya, tetapi ya itu yang dia senangi gitu. Wah ternyata dia jujur, padahal mungkin dulu dia merasa bahwa Sagitarius ini orangnya angkuh, sombong, jahat. Tetapi akhirnya dia sadar bahwa ternyata Sagitarius yang paling baik. Kenapa? Dikarenakan pada saat dia jatuh pun Sagitarius tidak akan meninggalkannya. Nah ini ya. Jadi yang keempat ini kepribadian, dia suka darimu karena kepribadianmu yang tulus apa adanya dan bisa membantunya, bisa mengayominya, bisa menjadi fondasi untuk dirinya, batu pijakan untuk dia melangkah ke jenjang yang lebih up ya. Artinya kamu bisa memberikan dia support. Seperti gitu ya untuk pile ke-4. Kita ke pile ke-5. Wah. Saya lihat di sini Sagitarius dia merasa bahwa kamu ini orang yang penuh dengan tantangan ya Sagitarius. Saya lihat di sini ada beberapa orang-orang yang terkoneksi dengan kamu di pile pile ke-5 ya, mungkin triparty dengan dirimu, atau mungkin kamu yang tergoda triparty dengannya ya, ataupun mungkin kalian yang korban dari triparty. Kalau kamu korban dari triparty, saya lihat di sini dia merasa bahwa kamu masih bisa memaafkannya ya, kamu masih baik dan sangat baik, seakan-akan kayak macam bisa dimanfaatkan gitu. Kalaupun seandainya kamu di hubungan triparty, dia merasa kamu itu seksi, kamu tuh hot, yang mana menggoda dan bisa tergoda juga. Artinya menggoda dirinya dan dia ataupun dia yang menggoda dirimu dan kamu mau gitu. Walaupun kamu tahu bahwa kamu yang kedua. Dia merasa nyaman padamu. Ini kalau ini lebih ke nafsu ya. Dan ego. Jadi seperti gitu. Seakan-akan kamu itu ibaratkan dia suka kamu karena ya sisi mungkin murahan, mungkin bahasa kasarnya gitu ya. Seakan-akan gampangan gitu. Kenapa? Karena sisi empati kamu tinggi. Yang mana tadi saya bilang dia bisa bodoh-bodohi kamu atau memanfaatkan kamu. Kenapa saya bilang dia sukai dari dirimu? Karena dia ibaratkan tidak usah bekerja keras untuk bisa mendapatkan dirimu, atau tidak usah santai-santai aja untuk bisa mendapatkan kebahagiaan yang mana dia mengorbankan dirimu. Ini kan kita bicara yang dia sukai, berarti entah baik buruknya yang penting dia suka dari sisi dia. Walaupun mungkin merugikan Sagitarius. Karena saya lihat di sini hanya nafsu. Kalau bukan harta, bukan seks, harta ya, keuangan, hidup mau hidup nyaman aja untuk dari Sagitarius. Yang mana Sagitarius banting tulang, dia yang menikmati. Dan dia bisa mengorbankan apapun untuk dirinya. Seperti gitu ya. Jadi untuk pile ke-5 ini orangnya lebih egois. Dia melihat kamu tuh orang yang punya empati sangat tinggi, sehingga ya memanipulatif bisa membuat kamu artinya kayak macam ya, dia melihat kamu tuh seorang orang yang polos gitu kan. Jadi bisa dibodoh-bodohi. Dan memang Sagitarius saya lihat juga di sini sudah tahu bahwa orang itu memanfaatkan saya, tetapi ya itu sisi empati Sagitarius yang tinggi, sehingga ya mau tidak mau ya Sagitarius memaafkan lagi. Dia tahu itu kelemahan kamu.
Jadi di pile kelima ini lebih ke hubungan toksik. Dan kalaupun kamu sudah ada terjerat dalam hubungan ini, kamu harus bisa lebih bijaksana untuk dirimu. Sayangi dirimu, jangan kamu mau dimanfaatkan. Sayangi dirimu, cintai dirimu. Jangan mau berharap dia yang datang untuk berubah. Gak bisa. Kenapa? Karena dia akan menindas kamu terus. Orang ini gak bisa berubah. Kenapa? Karena ya dia sudah merasa bahwa saya senang dengan kehidupan yang begini. Santai aja. Karena Sagittarius tidak bisa hidup tanpa saya. Saya tinggal bilang aja cerai, pisah. Udah, Sagittarius nggak bisa berkutik. Pasti dia akan menuruti apa yang saya inginkan. Nah itu karena dia sudah tahu kartu as kamu. Ya. Oke, jadi yang pastinya nih yang dia sukai dari dirimu adalah kepolosanmu. Seperti gitu ya untuk pile ke-5. Oke, dan kita lanjut lagi ke pile ke-6 terakhir. Wow. Kalau pile ke-6 saya lihat di sini dia cinta akan dirimu Sagittarius. Kenapa kamu itu ibaratkan dokter cinta. Yang mana dia patah hati, dia sakit hati, akhirnya dia menemukan Sagittarius dan bahagia bersamamu Sagittarius. Ya, dia berharap kamu pun bisa bahagia bersamanya. Ya, yang mana dulu dia patah hati, yang mana dia dulu sakit hati, tetapi bertemu denganmu dia serasa bahagia, walaupun mungkin kamu agak sedikit cuek, agak sedikit kasar, tetapi ya dia berusaha untuk lebih tegar. Kenapa? Karena saya lihat di sini orang ini ibaratkan mengenalmu atau bisa memilikimu ya. Itu serasa kayak dia bangga aja mendapatkan durian runtuh gitu. Ya, yang mana mungkin dulu dia sudah pernah dia mengagumimu dan akhirnya dia yang mungkin kamu susah digapai dan akhirnya kamu bisa berada bersamanya, entah sahabat, sebagai teman ataupun sebagai pasangan. Nah, ini yang dia senang dari dirinya. Kenapa? Dia bisa mendapatkan orang sepertimu yang tulus. Ya, walaupun agak sedikit cerewet ya, tapi dia tahu bahwa ya cerewet tegas. Cerewet untuk kebaikan, bukan cerewet yang negatif. Ya. Terus kamu orangnya apa adanya, orangnya smart, pintar, yang mana bisa menopang dia, yang mana bisa membantu dia, orangnya juga tidak pelit, intinya gak bertopeng. Ya ini, intinya kalau dibilang ini kamu bisa menjadi dokter cinta, dokter hatinya, yang mana dia pernah terpuruk, patah hati, dan akhirnya bertemu kamu, akhirnya dia mempunyai semangat hidup lagi. Seperti gitu ya Sagittarius. Jadi yang terkoneksi dengan kamu di pile ke-6 adalah yang dia sukai dari dirimu adalah kalau mau dibilang itu jiwanya bisa pulih ya, jiwanya berarti apa ya yang dia suka dari dirimu ya, ketulusan mungkin, atau ya sama mungkin kepribadian, tetapi ini lebih ke dirinya yang tersakiti sehingga bisa sembuh karena dirimu. Ya anggap aja kamu dokter untuk mentalnya dan hatinya, penyembuh lah seperti gitu ya. Jadi ya itu ya yang saya lihat ya untuk kalian di pile ke-6. Semoga resonate ya. Oke, mungkin itu yang saya lihat ya untuk kalian yang terkoneksi dengan orang-orang di sekelilingmu ya dari ke-6 pile ini, yang mana dia menyukai akan dirimu ya, dari kepribadian, ya ampun bicara udah belepotan, ada dari senyumanmu, matamu, tawamu ya, dan yang lain-lain seperti gitu ya. Tuh Cicak sudah menegaskan juga ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan ya untuk kalian. Semoga resonate dan bermanfaat Sagittarius ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot BS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih Sagittarius. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.